Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ya thalabah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ismut tafdil. Ismut tafdil kalau kita bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini. Kalimat yang digunakan untuk membandingkan dua hal, ya. Jadi untuk membandingkan dua hal, ketika Anda ingin membandingkan sesuatu dalam bahasa Arab, maka pergunakanlah isim tafdil. Namun sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, untuk membandingkan sesuatu dalam bahasa Arab, itu bisa kita pergunakan dua rumus. Yang pertama, lebih dari, satunya lagi paling. Jadi yang pertama lebih dari. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah ismun paling depan, kamu letakkan kata benda. Kemudian setelah itu taruh wazan ismut tafdil yang berbunyi af'ala. Kemudian tambahkan min setelahnya. Kemudian diakhiri dengan kata benda yang dibandingkan. Misalkan saya ngomong gini ya, Budi lebih pandai dari Umar. Budi ismunnya, lebih pandai af'alanya, min dari min tadi ya, Umar ismunnya. Jadi Budi lebih pandai dari Umar. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita dalam bahasa Arab? Sama aja, tinggal Anda terjemahkan saja. Misalkan yang pertama ya, Ahmadu amharu min Ibrahim. Ahmadu amharu min Ibrahim. Oke, sebelum kita masuk ke sini, coba kita lihat sebelah sini. Pandai itu bahasa Arabnya mahirun. Kata sifat. Mahirun, pandai. Nah, sebelum Anda memasukkan ke dalam kalimat, loh, kok ujuk-ujuk bisa amharu gimana, Pak? Nah, ini ada rumusnya. Pandai itu mahirun, maka kita ubah terlebih dahulu mahirun ke dalam ismut tafdil. Gimana rumusnya? Af'ala mahirun, maka menjadi amharo. Af'ala mahirun. Kita tambah di sini alif a. Kita sukunkan mimnya. Kita hilangkan alifnya di sini. Kemudian kita rubah menjadi nasab semuanya. Haro. Af'ala amharo mahirun amharo. Saya ulangi lagi pelan-pelan biar kalian bisa memahami bagaimana cara merubah kata sifat mengikuti wazan af'ala. Pertama-tama Anda tambahkan a di depan a. Kemudian memnya, huruf yang pertama asli tadi Anda kasih harokat sukun menjadi am. Kemudian hilangkan alifnya, kita sambung akhirnya am. Nah, dua huruf yang terakhir ganti harokatnya fathah. Fathah semuanya, maka menjadi amharo. Af'ala amharo af'ala. Jadi kata sifat yang ingin kalian jadikan perbandingan atau pembanding, kalian rubah dulu ke dalam isim tafdil. Kalian rubah dulu menjadi wazan af'ala. Maka setelah kalian rubah, baru boleh kalian masukkan ke dalam kalimat isim. Ahmadu ismun. Af'ala isim tafdilnya tadi amharo. Sini jadi amharu ya. Ketika masuk dalam kalimat, dia berubah menjadi dhammah. Amharu, amharo menjadi amharu. Kemudian letakkan min sama rumusnya. Kemudian letakkan
kata benda yang dibandingkan. Ibrahim, Ibrahim. Jadi kalau kita terjemahkan, Ahmad lebih pandai dari Ibrahim. Jadi ciri utama pembanding dalam bahasa Arab yang berarti min itu setelah isim tafdil, setelah wazan af'ala pasti ada min. Nah ini. Setelah af'ala pasti min, af'ala min, af'ala min, akbara min, asgara min, anhara min. Maka ketika Anda menjumpai wazan af'ala, kemudian setelah itu ada min, maka bisa dipastikan itu adalah bermakna lebih dari. Ahmad lebih pandai dari Ibrahim. Oke, coba kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Aisyatu ansyatu min Zainab. Aisyatu ansyatu min Zainab. Kalau kita ikuti rumusnya, maka ini sebagai ismun. Aisyah nama orang, ismun kata benda. Ansyatu af'ala, wazan isim tafdil. Min dengan min sama. Kata benda ismun, kata benda. Kalau ada yang bingung, nasyiton ini. Nasyiton itu adalah awal muasal dari ansyatu. Caranya gimana? Sama. Kamu letakkan a di depan. Kemudian kamu sukunkan huruf yang pertama tadi. Kemudian dua huruf yang terakhir ganti fathah. Kalau kalian menemukan ada huruf ilat, alif, ya atau wawu, maka Anda hilangkan. Di sini ada ya kan ya? Ansyaita, maka biar mempermudah dalam membacanya, iya-nya dihilangkan. Ini rumus logika. Ini kalau kalian terangkan pakai rumus af'ala nggak paham, pakai logika ini. Kita hilangkan huruf ilatnya, maka menjadi ansyata, af'ala, nasyitun rajin, ansyata lebih rajin, gitu ya. Nasyam mahirun pandai, amhara lebih pandai. Kabirun besar, akbara lebih besar. Sogirun kecil, asgara, dan begitu seterusnya. Tinggal Anda kiaskan. Ketika Anda sudah paham satu cara untuk membuat isim tafdil wazan af'ala, maka ketika Anda disodori contoh kata sifat yang lainnya, tinggal Anda kiaskan. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan kaslanun. Kaslan, maka gimana caranya membuatnya? Sama, kita letakkan a di depan, sukunkan yang pertama, kemudian kalian rubah dua huruf terakhir menjadi fathah, salah. Karena ini fathah, otomatis alifnya hilang. Jadi aksala, dan seterusnya ya. So, paham ya? Kita ulangi lagi. Jadi untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab, untuk membandingkan, maka rumusnya adalah isim yang depan diikuti wazan af'ala, kemudian min, kemudian isim lagi. Contohnya seperti ini. Ahmadu isim, Aisyatu isim, amharu wazan af'ala, ansyatu wazan af'ala. Kemudian min semuanya. Kemudian isim, Ibrahim nama orang isim, Zainab nama orang isim. Ini kalau diartikan lebih lengkap, Ahmad lebih pandai dari Ibrahim. Aisyah lebih rajin dari Zainab. Oke, lanjut ya. Sekarang bentuk yang kedua. Isim tafdil yang kedua bermakna paling. Jadi kalau paling berarti
Dalam sebuah tempat itu dia yang paling pandai kah, paling rajin kah, paling pinter kah, paling tinggi kah, paling kecil kah, dan paling yang lainnya. Rumusnya gimana, Pak? Rumusnya isim sama paling depan isim diikuti wazan af'ala atau isim tafdil, kemudian jamak. Nah, bedanya kalau yang bermakna lebih dari setelah isim tafdil atau wazan af'ala, kamu letakkan min, af'ala min, lebih dari. Kalau af'ala jamak artinya paling. Contohnya Ahmadu amharu talamidi fil madrasati. Ahmadu isim, amharu af'ala isim tafdil. Jam'un talamid itu adalah jamak dari tilmidun. Tilmidun satu murid laki-laki. Tilmidani dua murid laki-laki. Jamaknya talamidu. Artinya ada banyak murid laki-laki. Jadi kita letakkan Ahmadu amharu talamidi. Ahmad murid paling pandai di madrasah atau di sekolah. Nomor dua, Aisyatu ansyatu tilmidati fil fasli. Aisyatu isim, ansyatu af'ala, wazan af'ala ismim tafdil. Tilmidati jama', asalnya dari kata tunggal tilmidatun, murid perempuan. Tilmidatani, dua orang murid perempuan. Kalau ada banyak murid perempuan gimana? Berbunyi tilmidatun. Artinya ada banyak murid-murid perempuan. Tilmidatun. Kita masukkan Aisyatu adalah murid perempuan paling rajin di dalam kelas. Ya, jadi perbedaannya hanya pada jamak dan min. Kalau lebih dari setelah wazan af'ala ada min. Ahmadu amharu min Ibrahim. Kalau dalam paling maka berbunyi Ahmadu amharu talamid. Setelah wazan af'ala kamu letakkan jamak. Talamid, tilmidat. Oke, jadi ya. Oke, nanti untuk memperdalam kefahamannya kalian bisa membuka LKS kamu pada halaman 36, 37. Itu ada materi tentang isim tafdil. Namun sebelum ke situ nanti coba kalian lihat di deskripsi. Insya Allah akan saya sisahkan 5 soal yang berhubungan dengan isim tafdil. Coba nanti kalian kerjakan. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nakhtatim bilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.